Pria ini muncul entah dari mana, mengaku ingin membantu, tapi ada yang aneh. Siapa dia sebenarnya? Dia memiliki 3 nama berbeda, 3 identitas yang membingungkan, bahkan mungkin lebih. Apakah dia teman atau musuh? Dia membantu mereka keluar dari penjara, membantu mencari jalan pulang. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan. Pelarian ini terlalu mudah bagi anak-anak. Dan pria ini muncul setelah mendengar planet harta karun abadi, kapal antariksa, dan koin emas yang anak-anak bicarakan di dalam penjara. Mungkinkah dia bukan penyelamat? Atau mungkin dia punya rencana jahat yang lebih besar? Jadi, siapa sebenarnya pria ini? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah anak-anak itu menemukan planet At-Atin? Ikuti terus episode selanjutnya hanya di Duduk Manis Ngopi. Yuk di subscribe dulu guys. Duduk Manis Ngopi. Pada episode ketiga, film dibuka dengan suasana di planet At-Atin. Di suatu tempat, keluarga Wim, Neil, Van, dan Kibi sedang berkumpul dengan penuh kecemasan. Mereka berharap anak-anak mereka dapat diselamatkan oleh droid keselamatan yang dikirim untuk mencari keberadaan anak-anak mereka. Akhirnya, saat-saat yang mereka tunggu pun tiba. Droid penyampai laporan datang dengan kabar mengenai keempat anak tersebut. Namun, harapan mereka segera berubah menjadi kekhawatiran mendalam. Droid itu melaporkan bahwa anak-anak mereka berada di sebuah kapal luar angkasa yang telah melewati barier secara ilegal. Lebih buruknya lagi, pemerintah planet At-Atin menolak mengambil risiko untuk berhubungan dengan pihak luar, termasuk Republik. Di bawah hukum yang ketat, segala bentuk kontak dengan dunia luar, termasuk keluar dari barier, adalah tindakan terlarang. Kini, para orang tua dihadapkan pada dilema besar. Akankah mereka menentang aturan demi menyelamatkan anak-anak mereka? Ataukah mereka harus tunduk pada hukum yang telah lama melindungi planet mereka? Sementara itu, di bandara antariksa Borgau, anak-anak dan orang misterius itu berhasil melarikan diri dari penjara. Mereka selamat hingga tiba di kapal. Lalu, orang misterius yang menyelamatkan anak-anak memperkenalkan dirinya sebagai Jotna Nawud. Namun, sebelum mereka lepas landas, anak-anak meminta Jot untuk kembali dan menyelamatkan droid SM-33 yang masih tertahan di tempat para perompak. Jot awalnya menolak, menganggap itu terlalu berisiko. Namun, setelah didesak oleh anak-anak, ia akhirnya setuju untuk kembali. Saat Jot bersiap berangkat, Neil tiba-tiba mengajukan permintaan lain. Ia ingin Jot membawa serta seekor tikus yang berada di dalam droid itu. Akhirnya, Jot tiba di tempat di mana kumpulan droid rusak dikumpulkan. Ia memeriksa satu persatu, mencari SM-33, tetapi tidak menemukannya. Merasa frustasi, Jot akhirnya mengaktifkan salah satu droid. Begitu menyala, droid itu langsung berbicara dengan suara mekanisnya. Tiba-tiba, dari salah satu matanya, muncul seekor tikus kecil yang mengintip keluar. Jot tertegun sesaat, lalu tanpa ragu, ia yakin inilah droid yang ia cari, SM-33. Namun, sebelum ia membawanya pergi, tiba-tiba Jot terkejut ketika mendengar suara yang memanggilnya dari belakang. Ia berbalik dan melihat sosok yang mengenalinya. Dari sini terungkap bahwa Jotna Nawud sebenarnya adalah Kapten Silvo, mantan pemimpin para perompak. Di episode pertama, Kapten Silvo dikhianati oleh krunya sendiri dan berakhir di penjara. Kini, kelompok bajak laut itu dipimpin oleh Brutus, si kepala serigala.
Kita panggil Kapten Silvo aja kali ya, lebih keren rasanya daripada George. Yuk, lanjut. Sementara itu, di dalam kapal, anak-anak sedang membicarakan tentang Kapten Silvo. Mereka bertanya-tanya, apakah Kapten Silvo adalah seorang Jedi? Atau hanya seorang perompak yang mengejar harta? Perdebatan semakin seru hingga tiba-tiba di luar kapal mereka, Kapten Silvo yang sedang mengendarai kapal angkut terlihat dikejar dan ditembaki oleh kapal perompak. Kejar-kejaran mewarnai langit bandara antariksa Borgo. Dan dengan manuver cepat, Kapten Silvo berhasil masuk ke dalam pesawat anak-anak ini. Namun, saat mereka akan lepas landas, salah satu selang bahan bakar masih tersangkut di kapal. Hal ini membuat mereka kesulitan meninggalkan atmosfer. Melihat kapal Kapten Silvo tertahan, Kapten Brutus segera memberi perintah, aktifkan meriam, cepat! Sementara di dalam kapal, Kapten Silvo berusaha secepat mungkin mengaktifkan hyperspace agar segera keluar dari bandara antariksa ini dan berkunjung ke rumah teman lamanya. Sedangkan di luar kapal, meriam kapal perompak sudah siap membidik, menunggu momen yang tepat untuk menembak. Namun, tepat saat tembakan dilepaskan, kapal mereka menghilang ke dalam hyperspace. Lalu, selang bahan bakar yang terlepas tiba-tiba terpental balik dan menghantam beberapa bagian bandara antariksa. Hal ini menyebabkan ledakan hebat. Lalu, api serta puing-puingnya berterbangan di udara. Melihat kehancuran yang terjadi, Kapten Brutus menggeram marah. Put a bounty on his head. I want him groveling at my feet. And those pups. Sementara, di dalam kapal yang saat ini sedang melewati hyperspace, anak-anak berhasil menghidupkan kembali droid SM-33. Lalu mereka mengenalkan droid itu dengan Kapten Silvo. Kapten Silvo kemudian menyuruh mereka untuk tidur karena perjalanan sebentar lagi sampai dan mereka butuh istirahat. Setelah beberapa lama kemudian, kapal itu akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebuah bulan terpencil, tempat di mana teman lama Kapten Silvo berada. Setelah mendarat, ia mengajak anak-anak untuk bertemu dengan orang yang mereka cari. Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya tiba di rumah Kim, seorang kenalan lama Kapten Silvo. Namun, di tempat ini, Kapten Silvo dikenal dengan nama lain, yaitu Crimson Jet. Anak-anak pun kaget dengan nama itu. Jadi guys, sampai saat ini, ia memiliki 3 identitas. Patut dicurigai orang ini ya guys. Nama yang pertama, Jotnana Wood, yang ia gunakan untuk perkenalan dengan anak-anak. Nama kedua, Kapten Silvo, para perompak sering memanggilnya dengan nama ini. Serta Crimson Jet, nama yang dikenal oleh Kim dan mungkin juga kalangan tertentu. Oke, lanjut. Saat anak-anak itu memasuki rumah Kim, mereka disambut oleh sosok yang mengejutkan. Seekor burung hantu yang bisa berbicara. Burung hantu ini adalah Kim, yang memiliki peta lengkap seluruh galaksi beserta rute hyperspace-nya. Ketika anak-anak menyebut bahwa mereka berasal dari At-Atin, Kim langsung bereaksi. Ia langsung membuka sebuah peta, lalu berkata, planet At-Atin sengaja menyembunyikan diri dari seluruh galaksi untuk melindungi penduduknya. Ketika kehancuran besar terjadi, hanya mereka yang selamat. Selama bertahun-tahun, At-Atin menghilang dari catatan sejarah. Hingga saat ini, hanya dianggap sebagai legenda belaka. Lalu Kim mulai mencari lebih jauh, mencoba mengidentifikasi lebih banyak informasi tentang planet itu. Namun tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sebuah logo.
yang ada pada tas ransel Fern. Lalu, ia mulai menganalisis logo tersebut dengan alat pemindainya. Pada saat yang bersamaan, Kapten Silvo menyadari ada sesuatu yang gak beres. Ia melihat gelagat Kim yang mencurigakan. Dengan cepat, ia memperbesar audio pada radio yang ada di hadapannya. Ternyata, wanita itu memanggil patroli sektor untuk menangkap Crimson Jet di rumahnya. Dan saat ini, ia sedang mengulur waktu agar Kapten Silvo alias Crimson Jet beserta anak-anak tidak buru-buru pergi. Suasana pun berubah menjadi tegang. Perdebatan sengit pun terjadi antara Kim dan Kapten Silvo. Hingga akhirnya, emosi Kapten Silvo memuncak. Ia merasa dikhianati. Dengan amarah yang tak terbendung, ia mengangkat senjatanya dan menembaki wanita itu. Pertarungan pun pecah. Kapten Silvo dan Kim saling serang dalam ruang sempit itu. Di tengah duel sengit itu, Silvo menyadari sebuah celah saat ia terpojok. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia melayangkan tinju keras ke arah Kim. Tubuh burung itu terhampas ke tumpukan buku, lalu terjatuh ke lantai. Di saat yang bersamaan, hasil penelusuran keberadaan planet At-Atin muncul. Kapten Silvo tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mengambil data itu. Data yang memuat lokasi planet At-Atin. Sebuah data yang terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang lain. Lalu, tanpa ragu, ia mengangkat senjatanya sekali lagi dan menembak alat pencari itu hingga hancur berkeping-keping. Kini, tak ada yang bisa melacak mereka. Baik patroli sektor, para perompak, atau siapapun yang mengincar mereka. Baik anak-anak atau planet At-Atin. Lalu, Kapten Silvo menyuruh anak-anak untuk segera pergi dari rumah ini. Tanpa membuang waktu, ia menggiring anak-anak keluar dan berlari menuju kapal. Di saat akan pergi, Kibi melirik ke arah Kim. Wanita burung hantu itu menatapnya dengan tajam. Lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Gunakan otakmu, lalu dapatkan kebenarannya. Jika kau butuh bantuan, kau bisa menghubungiku kapan saja." Kibi pun mengangguk, lalu pergi meninggalkan wanita itu, menyusul teman-temannya. Sesampainya di kapal dan bersiap untuk menaikinya, Fern lalu meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya Crimson Jet. Kapten Silvo alias Crimson Jet kemudian menjelaskan bahwa ia sama seperti mereka, orang yang tersesat dan sendirian. Kemudian, ia ditanya lagi, "Apakah kamu seorang Jedi?" Kapten Silvo mengatakan bahwa dia tidak pernah bilang seperti itu. Setelah perdebatan tentang identitas, siapa sebenarnya Kapten Silvo? Akhirnya mereka sepakat untuk saling membantu dan melanjutkan perjalanan serta pencarian planet At-Atin. Lalu, dengan buru-buru, mereka menuju ruang kemudi. Kemudian menerbangkan kapal itu. Akan tetapi, dua pesawat patroli sektor memergokinya dan langsung melakukan pengejaran. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran di angkasa. Sementara, di dalam kapal, Kapten Silvo mengarahkan anak-anak untuk bekerja sama. Kibi mempersiapkan hyperspace. Neil mengendarai kapal. Sedangkan Van dan Wim mengontrol senjata untuk menembak kapal patroli yang terus memburu mereka. Mereka berbagi tugas untuk bisa melepaskan diri dari pesawat patroli, lalu naik ke atmosfer dan melakukan hyperspace. Mereka bekerja sama dengan Epic. Van dan Wim berhasil mengenai pesawat patroli, akan tetapi tembakan mereka tidak cukup untuk melumpuhkan pesawat itu. Akhirnya pada suatu momen yang tepat, mereka berhasil kabur dari pesawat patroli itu, lalu menembus atmosfer, lalu melakukan hyperspace. Sementara itu, dua pesawat patroli yang gagal menghentikan Crimson Jet mendarat di rumah Kim, lalu disambut oleh si burung hantu itu. Pilot itu menanyakan kemana mereka akan pergi. Lalu wanita itu mengatakan, "Jika ku beritahu,
kamu tidak akan percaya. Film pun bersambung. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah anak-anak itu menemukan planet At-Atin? Ikuti terus episode selanjutnya hanya di Duduk Manis Ngopi.